Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustaz yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Sholat bagaimana yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Sholat yang tidak tumanina, ya. Sholat yang tidak tumanina. Rasulullah SAW itu pernah mengatakan ada sholat, ya, yang seperti ayam lagi patok makanannya. Nah, itu sholat itu, ya. Maka saya bilang nanti ini bakal keluar biasanya nih. Kalau dia udah dekat Ramadan keluar lagi videonya, ya. Karena nggak tahu tuh kampung gimana. Alhamdulillah, ya. Jadi sholat tarawih juga bukan balapan ya, bapak-bapak ibu. Ya, dia bukan balapan. Dia mana yang paling sesuai dengan sunnah, mana yang paling bisa bikin khusyuk. Kalau seperti itu ngos-ngosan sholatnya dan tidak sah. Wajib tumanina. Ada orang yang sholatnya 23 rakaat, ada masjid sholat 23 rakaat. Tapi subhanallah, bacaannya cepatnya luar biasa. Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kan Allah bilang hamadani abdi. Kita udah cukup cepat di 11 bulan. Ramadan jangan digituin lagi. Kita pengen yang enak, yang nyaman, kita ngerasain suasana Ramadan, kita pengen dekat sama Allah. Maka ini juga subhanallah wa ta'ala karena jahat, karena ketidaktahuan. Akhirnya macam-macam yang dilakukan. Ya, aku lihat di antara yang tidak disukai oleh Allah SWT adalah salat-salat yang tidak tumanina hari, kecepatan. Ya, kecepatan sampai tidak bisa tumanina. Siapa? Saya mau bertanya masalah seperti tadi nih, saya kan ke masjid, ada anak-anak perempuan kecil-kecil, ada juga yang udah gede gitu, pada minta cium tangan. Saya bilang, kamu udah gede nih, ntar pagi batal nih. Saya belum mens pagi katanya, alasannya begitu, ya udah deh. Jadi daripada saya lalu, saya ambil dulu lagi. Pertanyaannya sampai batas mana kalau anak perempuan? Itu udah wudu nih. Iya, iya, pertanyaannya bagus. Adanya anak-anak perempuan, ya, yang cium tangan kepada yang dewasa, ya. Tapi selama dia belum haid, insya Allah masih aman. Tapi kalau udah haid, dan kita juga gak mesti nanya semuanya, tapi kita lihat udah bongsor dia, ngaku Ustaz. Udah ngaku hasilnya. Kalau belum nanya nggak apa-apa, ya. Cuma kita nggak perlu nanya, tapi kita udah lihat aja. Kalau udah rada gede, ya jangan salahkan. Ini juga pendidikan buat anak-anak perempuan, ya. Gak semua laki-laki dia cium tangan. Kadang ada, mohon maaf, karena ada bapak-bapak yang punya anak-anak perempuan. Kalau teman bapaknya datang, anaknya mesti cium tangan. Kalau anaknya udah SMP, udah SMA, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu bukan mahram dan itu udah berdewasa, udah punya dosa masing-masing. Ya, Ustaz ini teman sendiri, hatta teman sendiri. Yang boleh cuma ya mahram. Justru anak-anak kita ajarkan ini boleh disalami karena ini kakaknya ayah, ini adiknya ayah, ini kakaknya ibu, ini adiknya ibu. Oke, nggak masalah. Ini temannya ayah, nggak bisa temannya ayah. Nggak boleh nampak. Begitu juga yang ibu-ibu, kadang ada anak-anaknya yang putra yang udah pada SMP, ya, orang udah bewokan, teman ibunya datang masih suruh cium tangan, jangan, ya, udah sapa aja, assalamualaikum, nggak perlu salaman, karena nggak boleh, ya, karena bukan mahram nggak boleh salaman, ya, yang bukan mahram tidak boleh salaman, ya, begitu ya, Allah Taala. Mungkin ini bisa share minyak wangi dulu yang nanya tadi. Terima kasih, Beb. Nah, ada lagi yang mau nanya nggak? Pak, di ujung nih, silakan. Ada? Amin. Silakan. Ini minyak wanginya apa kasih ganti apa enggak nih? Apa tadi mungkin seputar Ramadan kan? Seputar Ramadan. Mungkin ini banyak yang ditanyakan juga dari para orang tua mungkin itu. Karena bagaimana hukumnya, Zat? Seseorang yang biasanya berniat di awal bulan Ramadan, nanti kita niatnya adalah untuk puasa selama sebulan full. Apakah nanti di hari-hari selanjutnya kita tidak perlu berniat kembali? Iya, betul banget. Saya memang niat awal Ramadan ini khilaf di antara para ulama. Dan satu pendapat ulama.
satu untuk sebulan, ada yang bilang sehari sekali. Ya, dan memang yang paling aman itu setiap malam. Ya, paling aman setiap malam. Tapi gak usah juga berarti setiap malam kita mesti ada niat. Dengan bapak-bapak, ibu-ibu sahur bangun sahur, itu udah termasuk niat. Itu udah termasuk niat. Walaupun tidak dilafalkan, itu udah termasuk niat. Sekarang kita sahur mau ngapain? Ini puasa. Cukup. Jadi gak ada tambahan lafal pun gak masalah. Iya. Kecuali kita sarapan. Iya. Tapi kalau sahur kita udah pasti tahu. Kita aja tahu kita mau puasa besoknya gimana Allah. Ya. Ini sama misalnya ada orang khawatir kalau belum melafalkan niatnya nanti sholatnya batal. Sekarang ente dari rumah wudhu, pakai baju rapi, pakai peci, mau ngapain? Iya Allah, ente tahu gimana Allah. Maksudnya nggak sampai sebegitunya para fuqaha dalam menjelaskan masalah apa? Melafalkan niat, nggak sampai segitunya. Ya, jadi ini niat dalam puasa perkaranya penting tapi ringan. Nggak terus sulit ibadahnya. Justru paling sulit itu apa? Ibadah nggak pakai niat, nah itu sulit. Kalau ibadah pakai niat itu semua niat. Ya, Anda datang dari rumah naik motor ke sini, niat mau kajian niat. Nggak perlu lagi melafalkan. Anda hanya tahu di mana Allah. Begitu juga niat puasa. Dan yang lebih aman, ya itu memang ada di setiap malam. Ya, ada di setiap malam. Cukup dengan keadaan kita sahur. Nah ini bedanya. Kalau puasa sunnah, kalau puasa sunnah, saya berikan contoh, misal kita tidur aja, bangun subuh. Begitu bangun subuh, ya kita sholat apa segala macam, beres jam 7 pagi sampai jam 7 kita belum minum, sama sekali belum minum. Terus kita bilang, boleh jam 7 nih, puasa aku nggak? Boleh nggak tuh? Puasa sunnah boleh, walaupun kita nggak ada niat malam. Ya, kalau puasa sunnah boleh. Kenapa boleh? Rasul SAW begitu. Rasul waktu pagi-pagi bangun pulang dari masjid nanya ke keluarganya, ke istrinya. Kata Rasulullah SAW, ada makanan apa enggak di rumah? Kata Aisyah, tidak ada. Ibadah anak sahib, itu puasa aja deh, kata Rasul. Berarti Rasul nggak niat dari malam mau puasa enggak. Kalau ada makanan mau dimakan, ternyata nggak ada makanan, makanya puasa. Dari sini para ulama bilang, kalau puasanya sunnah tidak harus niat dari malam. Tiba-tiba niat di pagi hari boleh. Tapi kalau puasa wajib ada niat dari malam. Dan kegiatan kita itu cukup mewakili apa? Niat. Ya, kegiatan kita di bulan Ramadan itu cukup mewakili apa? Niat. Ya, apalagi apa ada usaha berapa segala macam itu deh. Insya Allah masuk kepada niat. Ya, masuk kepada apa? Begitu. Allah. Ya. Apa itu? Dapat minyak wangi dulu ya. Dulu. Iya. Satu aja ini jangan 2 kali, satu lagi satu. Ya. Pawai obor misalnya. Pawai obor boleh apa enggak? Pawai obor itu, ya, itu seremonial orang-orang untuk menyambut bulan Ramadan. Tapi sebagaimana saya katakan, bukan itu cara menyambut bulan Ramadan. Kenalkan anak-anak ke masjid. Ya, kenalkan anak-anak ke masjid, kenalkan tentang Ramadan, kenalkan tentang taraweh, buat suasana Ramadan berbeda di rumah. Bapak ibu yang biasa marah-marah, sabar. Kenapa kok bapaknya sabar, ibunya sabar? Ramadan, nah ibu gak mau marah-marah. Itu dia. Cara mengenalkan Ramadan kepada anak-anak seperti itu. Ya, bukan hanya sebatas apa? Seremonial. Ya, Allah Ta'ala. Ini tinggal satu minyak wangi. Kalau mau minyak wangi apa mau nanya? Mau nanya, dapat minyak wangi juga ya. Apa? Bulan Syawal. Oh iya, kenapa? Oh iya, iya. Ada pendapat yang mengatakan kalau sudah ada yang lebaran maka kita batal puasa. Ya, ini kalau keputusan dari pemerintah. Kalau pemerintah bilang lebaran maka yang lain batal mesti puasanya. Tapi kalau keputusan yang individual atau organisasian maka tidak batal. Kenapa? Karena kita diwajibkan dalam menentukan awal Ramadan dan awal bulan Syawal itu mengikuti pemerintah. Ya,
Kalau pemerintahnya salah dan lain sebagainya itu urusan pemerintah, kalau urusan itu. Ya, maka tidak benar pendapat yang mengatakan kalau udah ada yang lebaran berarti kita mesti batal. Sekarang Pak, kalau mau dihitung-hitung di negara kita tercinta ya, maksud negara Jakarta, ya, itu mohon maaf bukan satu organisasi yang kadang lebarannya dua, banyak. Terus kita nggak puasa. Kalau nggak salah, Naqsyabandiyah biasanya lebih puasa sekarang. Boleh puasa. Nanti kita yang baru 27 Ramadan dia udah lebaran. Terus kita mau batal puasa, nggak mungkin, nggak sah. Ya, kita yang dosa di hadapan Allah. Maka hal itu dibawa saat keputusan pemerintah. Kalau keputusan pemerintah bilang lebaran, maka yang lain nggak boleh puasa. Kenapa? Karena mereka lah yang paling berhak menentukan awal puasa dan awal Syawal. Ya, di luar itu, ya, begitu ya. Ini kalau Barakallahu fiikum, jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk masuk pada bulan Ramadan, kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.